Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Di sini kita akan bersama-sama belajar ya kan terkait mati gitu kan. Pagi-pagi kita sudah disuruh membincang mati ya kan. Baru bangun disuruh tidur aja enggak tapi mati. Nah ini akan menarik, kemudian akan kita obrolkan pada pagi hari ini. Bahwasannya ini sebenarnya setiap hari, mungkin ini pengalaman saya secara personal gitu kan, pernah mengalami kayak gejala takut mati gitu kan. Waduh, ini gimana kalau saya tidur kemudian ujuk-ujuk tidak bangun lagi. Nah ini saya pernah mengalami gitu kan, gelisah, kemudian sampai adzan subuh itu saya sendiri tetap gelisah. Nah ini bagaimana mengatasinya? Tidur nggak bisa tapi terus dibayang-bayangi oleh kematian. Nah ini sangat menarik. Ini saya rasa tidak hanya saya alami. Beberapa kali saya mewawancarai teman saya itu ternyata kondisinya juga pernah seperti itu. Nah ini nanti akan dibahas secara detail oleh Mbak Nada Assegaf. Nah ini Mbak Nada Sobha Assegaf ini salah satu alumni ya kan, dulu pernah belajar di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau asalnya Probolinggo Mbak ya. Ya, asalnya Probolinggo, ini Madura swasta. Nah, ini sangat menarik ini kita bincang karena ini buku yang dikonversi dari skripsi. Nah, ini kan banyak dari kaum mahasiswa ataupun akademisi kan tidak pernah terbayang gitu kan. Oh, ternyata skripsi bisa toh ya. Bisa toh jadi buku. Bahkan di penerbit kami Kota Tua itu juga beberapa kali menerbitkan tidak hanya skripsi tapi tesis dan juga disertasi. Dan ini muatannya lebih berat lagi kalau merombak tesis ataupun disertasi. Nah ini Mbak Nada. Kemudian pemantik kedua tidak lain dan tidak bukan ya kan, pembimbing skripsinya sendiri, yakni Dr. Muhammad Mahfur. Nah, beliau ini salah satu dosen yang mampu membimbing mahasiswanya untuk menjadikan skripsi menjadi buku. Salah satu, bahkan mungkin satu-satunya gitu ya Pak Mahfur ya. Nah, beliau Pak Mahfur ini juga salah satu rektor, bukan di UIN, kalau di UIN dimarahin Pak siapa? Pak Haris. Tapi rektor di kampus desa. Nah, ini kampus desa ini bisa dikunjungi webnya kampusdesa.or.id gitu kan. Ada juga channel YouTube-nya. Ini Pak Mahfur ini beliau dosen yang sangat produktif, selain produktif berkarya sendiri, juga produktif untuk mendorong mahasiswanya atau rekan-rekan pemuda di luar, entah itu pecinta buku atau aktivis, untuk terus memproduksi sebuah wacana atau pengetahuan. Ini yang sangat menarik, biar saya tidak terlalu gelap biar ngomongnya. Ini nanti akan ada 2 poin, yakni bedah bukunya sendiri dan juga bagaimana cara mengkonversi atau bagaimana pengalaman Mbak Nada sendiri dengan didampingi Pak Mahfur untuk mengkonversi bukunya menjadi sebuah buku. Pertama nanti kita akan membincang isi bukunya dulu ya. Oke, itu saja mungkin. Langsung akan disampaikan Pak Nada. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mati ya. Bukan semangat pagi. Oke, mungkin pertama saya akan diskusi atau menjelaskan ini sebenarnya buku tentang apa. Ini buku tentang ajakan penulis untuk pembaca agar segera menyadari dekatnya kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Oke. Nah, ini cover di bukunya. Kemudian di dalam buku ini ada saya berbagi tentang fenomena kematian saat ini, lalu ada perspektif kematian dan dewasa madya. Terus ada juga cerita tentang 3 perjalanan spiritual wanita penggiat majelis taklim yang menjadi subjek penelitian saya di dalam skripsi. Kemudian juga ada analisis banding fenomenologi psikologis, karena metode penelitiannya saya menggunakan kualitatif fenomenologi. Kemudian juga ada konsep persiapan menghadapi kematian. Nah, ini adalah hasil produk dari skripsi yang saya tulis.
dari perjalanan panjang skripsi ini, kemudian dia mengerucut menjadi konsep persiapan menghadapi kematian, gitu. Terus di dalam buku ini juga ada formulir kematian dan refleksi penulis, juga ada tambahan spesial skripsi ini. Setelah jadi skripsi, kemudian saya iseng-iseng kirimkan abstrak ikut ikonipsi di UGM. Alhamdulillah kemudian keterima, dan kemudian dia terbit dalam versi jurnal di dalam ikonipsi pada tahun 2015, sesaat setelah wisuda. Masih membara semangatnya. Kemudian gak lama, ya itu aja dulu. Terus untuk proses permaknya, skripsi ya udah jadi biasa ya. Skripsi bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, seterusnya. Kemudian revisi ya begitulah skripsi sampai akhirnya dia jadi seperti ini. Kemudian tambahannya sebenarnya untuk jadi skripsi jadi buku nggak harus dijurnalkan. Cuman kebetulan waktu itu saya berkesempatan untuk menjadikan skripsi ini menjadi sebuah jurnal. Begitu, itu tambahan saja. Baru setelah itu jadi buku. Gimana jadi buku? Ya diketik, kemudian kita konsultasi, eksekusi, cari penerbit, dan best partnernya adalah penerbit Kota Tua Malang. Kita kasih pause dulu. Kenapa saya bilang best partner? Karena kebetulan waktu itu buku saya ini dapat testimoni dari Profesor Komarudin Hidayat. Beliau penulis buku Psikologi Kematian bestseller. Nah, dengan berbekal itu kemudian pihak Kota Tua membiayai semua biaya percetakan dan penerbitan saya. Begitu. Jadi Kota Tua ini sangat apresiatif sekali atas apa usaha, karena pada waktu itu, jadi alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Tahun 2015 itu sebelum wisuda saya menikah, kemudian wisuda, kemudian setelah itu berumah tangga. Jadi buku ini terbit 4 tahun setelah saya lulus kuliah. Sebenarnya konsepnya sudah ada, cuman untuk dia tereksekusi menjadi konsep buku yang siap kirim ke penerbit setelah lahir kedua anak saya dan setelah 4 tahun baru buku ini terbit. Apa yang membuat saya masih tetap kekeh adalah dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitar saya, utamanya orang tua, suami, dan gak luput dari dosen pembimbing terbaik yang dari awal waktu kita BPS itu pengajuan dosen pembimbing skripsi nomor 1, 2, kalau ada 1 sampai 10 saya bakal tetap nulis Pak Mahpur. Dan beliau dengan sukarela, dengan sukarela, Pak Mahfud semua itu ya, 10. Iya, betul Mas. Dengan sukarela yang membuat saya terharu adalah saya bersedia, kan ada tuh catatan kecil di bawahnya, saya bersedia membimbing nada dan lain seterusnya. Ya Allah, itu saya terharu banget. Dan akhirnya itu juga salah satu saya semangat untuk tetap mengerjakan skripsi ini sampai jadi. Sekitar 9 bulan waktu itu waktunya, kepotong 2 bulan untuk persiapan menikah, jadi 7 bulan aja gitu. Nah, tapi sebenarnya skripsi ya, kita bahas skripsi bentar. Kita bahas skripsi. Nyatanya skripsi itu kan nggak cuma bab 1, 2, 3, nggak cuma revisi gitu kan. Kenyataannya adalah di dalam sebelum menjadi skripsi yang setebal ini atau serinci ini, ada persiapan awal, ada pengumpulan data, ada alur analisis data, verifikasi data, dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman mau nanti bisa kita bahas, bisa kita pelajari lagi. Kembali. Dan ketika kenyataan di dalam proses saya menjadikan ini sebuah jurnal, saya harus buka laptop lagi, harus pecah celengan karena kan pakai biaya juga, terjemahin yang namanya jurnal ke bahasa Inggris. Saya cari waktu itu temen yang untuk
pentasih untuk membenarkan bahasa Inggris saya, kemudian bikin PPT presentasi, belajar bahasa Inggris lagi, beli tiket perjalanan ke Jogja sekalian liburan, kan begitu. Terus juga setelah tercetak dalam Ikonipsi Proceeding tahun 2015, dipresentasikan, itu kan harus kita presentasikan dulu, harus revisi lagi sesuai format reviewer di UGM, pasrah, dan kemudian menunggu kurang lebih 3 bulan sampai terbit jurnal dalam proceeding di Ikonipsi waktu itu. Terus juga kenyataannya juga di dalam proses buku, ketika kita mengetik, kita harus mendelete sebagian data, kemudian kompres bab 3 menjadi 1 paragraf untuk dijelaskan di sini. Kemudian juga kita buang lampiran-lampiran, kita perbaiki kata ataupun kalimat yang kaku. Belum lagi kalau laptop ngadat tiba-tiba ngeblank, itu struggle ya, memang kita harus berjuang. Kemudian juga ketika konsultasi kan kayaknya kata-katanya konsultasi, tetapi kenyataannya di balik konsultasi itu kita harus mendiskusikan kerangka dan target pembaca bukunya. Ini mau di targetnya ke siapa pembacanya. Kebetulan karena topiknya adalah mati, yang kita pasti merasakannya, ini bisa dibaca oleh siapa saja. Dan bahasanya juga otomatis kita perhalus. Kata Pak Mahpur, tulisan yang baik itu adalah ketika pembacanya itu ingin melanjutkan membaca. Ada keinginan terus, apa ya. Nah itu. Jadi saya berusaha waktu itu sambil ngomong anak, sambil ngajar juga, sambil ada kebetulan usaha kecil-kecilan dengan suami, roti, sambil lagi, pokoknya gimana pun caranya ini buku harus selesai. Begitu, sampai akhirnya 4 tahun kemudian baru selesai. Kemudian di gambar-gambar Pak Mahpur itu yang paling saya tunggu-tunggu. Dicoret-coret ya, maksudnya kaki tinta merah gitu kan. Itu saya masih ingat waktu itu anak saya yang pertama usia 2 bulan saya bawa ke sini gitu kan. Pak, gimana ini? Saya soalnya nggak lego kalau nggak ketemu Pak Mahpur langsung, dan saya kangen coretan-coretannya beliau. Enak aja Pak Mahpur ya, coret-coret kurang ini gitu ya. Kemudian revisi dan revisi. Karena terkendala jarak dan waktu juga, saya kebetulan domisili di Probolinggo ikut suami. Akhirnya kita kirim email, kemudian Pak Mahpur coret-coretnya tetap dicoret-coret sama Pak Mahpur. Coret-coret itu dikirim lagi emailnya sama Pak Mahpur, sampai terakhir saya cetak, Pak Niki kurang apa? Saya masih bilang begitu sama Pak Mahpur. Coret-coret lagi sama Pak Mahpur. Ya begitulah prosesnya. Kemudian ketika eksekusi, saya berusaha cari testimoni. Waktu itu yang terpikir adalah Bapak Profesor Komarudin Hidayat. Gimana caranya saya bisa dapat testimoni beliau? Kebetulan saya waktu itu beliau kan pernah menjabat jadi rektor di UIN Jakarta. Kemudian saya hubungi teman-teman saya yang di UIN Jakarta. Saya tanya, gimana caranya biar saya bisa menghubungi Pak Komar? Oh, lewat asistennya katanya. Kemudian saya hubungi asistennya. Saya jelaskan sama asistennya, Mbak, saya ini ibu beranak 2, lagi nulis buku. Saya kepengen banget dapet testimoninya Pak Komar, begini. Akhirnya mbaknya bilang, setelah beberapa hari baru dibales, mbaknya bilang, ya udah Mbak, kirim aja naskahnya gitu. Terus kemudian mbaknya bilang juga, emang mbaknya di mana? Saya di Probolinggo, Jawa Timur, Mbak. Waduh, jauh ya katanya beliau. Udah Mbak, kirim draftnya lewat WA aja katanya asistennya. Jadi ketika saya mendapatkan testimoni ini hanya lewat WA, draftnya saya kirim ke asistennya kemudian dikirimkan ke Pak Komar. Seminggu mungkin setelah itu baru saya dapat testimoni dari beliau. Itu udah, ya Allah, ini benar-benar nyata ya Allah Pak Komar gitu ya. Karena beliau penulis bestseller dari psikologi kematian waktu itu. Kemudian satunya juga yang nggak kalah bestsellernya di hati saya ya, Pak Mahpur sebagai pembimbing yang wow gitu ya. Juga beliau sudi memberikan testimoni dalam buku mati. Kemudian kepingin cari penerbit yang bagus dan murah, ya pastilah ya. Saya sempat waktu itu sebelum ke Kota Tua sempat tanya-tanya online, cari ini, cari itu, tapi mikir lagi, buku kan kalau kita mau cetak buku 100 eksemplar aja, dengan mungkin tebel sekian bisa merogoh sekitar
3 atau 4 juta atau bahkan lebih dari itu. Mikir ya, 3-4 juta bisa pampers sama susu ya, udah banyak banget itu kayaknya. Kemudian ya itu, akhirnya saya dapat di support tanpa biaya, saya nggak mengeluarkan biaya. Saya bilang, udah Mas, yang penting buku itu bisa terbit dan harapan saya cuma bisa bermanfaat buat para pembacanya, biar kita segera menyadari kematian itu dekat sekali gitu loh. Bahkan lebih dekat, katanya Pak Komar, mengutip dari pembicaranya Pak Komar, bahkan kematian itu lebih dekat dari kita wisuda. Ya kan, sebelum wisuda bisa aja kan? Begitu. Ya. Nah, kuncinya adalah yang pertama, gimana caranya permak skripsi jadi buku? Harus ada skripsinya dulu, ya kan? Harus ada yang kita permak, apa dulu? Skripsi. Kemudian niat, kemauan, ikhtiar, dan doa. Niat dulu. Saya dulu niatnya adalah gimana buku ini tercetak dan bermanfaat untuk membaca, itu aja. Jadi ketika saya mati, nama saya tuh nggak cuma ada di nisan, tapi juga tercetak di buku, gitu. Jadi teman-teman nggak harus ke kuburan dulu untuk bisa baca nama saya, gitu loh. Jadi biar ada di buku juga. Mau kemauan dan ikhtiar. Mau aja, saya mau jadi buku, tapi nggak ada ikhtiarnya juga sama aja. Ikhtiarnya kita buka laptop, kita revisi lagi, cari tambahan lagi, perbaiki tata bahasa, konsultasi, revisi, dan revisi. Kemudian berdoa. Udah pasti ya. Dan yang terakhir adalah social support. Social support di sini yang pertama, suami saya mungkin lagi masih ngomong anak-anak di bawah ya kayaknya. Yang pertama adalah suami saya, beliau ini mumpung gak ada orangnya jadi kita omongin. Beliau ini bener-bener support saya, bahkan beliau masih mensupport saya untuk lanjut S2, tapi masih nunggu anak-anak agak gedean kayaknya. Karena yang pertama usia 3 tahun, yang kedua masih 2 tahun. Begitu. Beliau juga rela-relain nganterin saya ke sana ke sini, waktu itu juga revisi sambil bawa anak, udah terbaik banget dah pokoknya. Terus juga social support selanjutnya juga Pak Mahpur sebagai pembimbing saya, pencerah saya gitu ya, agar ini itu jadi. Udah itu aja kayaknya yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nada, luar biasa ya. Dari yang tadi dipaparkan ternyata sebenarnya ada 3 poin begitu ya untuk mewujudkan skripsi ataupun tesis ataupun karya ilmiah lain untuk menjadi buku. Itu ada 3 tadi ya. Ada bahannya atau skripsinya atau tesisnya, kemudian ada niat, ikhtiar, dan doa. Ada 3 sebenarnya ini ya. Dalam poin 2 ada 3, niat dulu, ikhtiar, kemudian doa, dan berikutnya ada social support. Ada pendukungnya, supporter. Itu tadi yang menjadi catatan penting. Kemudian berikutnya akan ditanggapi langsung oleh Pak Mahpur bagaimana dulu melakukan proses pembimbingan ataupun kenapa kemudian Pak Mahpur juga mendorong bahasanya buku ini harus atau bahkan wajib untuk dibukukan. Kira-kira semenarik apa bukunya ini kan gitu kan, dan bagaimana mungkin dari proses-prosesnya Nada itu sendiri. Monggo Pak Mahpur, dipersilakan. Terima kasih Mas Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati panitia dari Kota Tua, ada Tugu Malang, kemudian Mas Muiz, Mbak Nada, teman-teman yang sudah hadir di sini, termasuk bimbingan saya skripsi, wajib datang. Atau saya mengundurkan diri dari pembimbing. Teman-teman dosen ada Mas Amroni, Pak Mukhlis, Bu Novi, ada nggak Bu Novi? Ada Pak Lutfi. Ada Pak Lutfi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Lutfi. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billah.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadika sholihin. Nama baik. Teman-teman sekalian, langsung bahwa Mbak Nada ini meskipun tidak S2. Belum. Saya seperti punya mahasiswa S2 yang sudah ngempet sebenarnya untuk jadi dosen S2 dan mahasiswa S2. Sebenarnya semangat ini bukan dari saya, terutama kalau dari segi dosen. Saya tunjuk aja semangatnya sebenarnya Mas Mukhlis itu yang jauh lebih bersemangat untuk menjadikan karya-karya mahasiswa menjadi buku. Dan tentunya semangat ini tidak lepas dari kehidupan saya pribadi. Saya sejak semester 3 sudah mulai belajar menulis, meskipun tidak pernah sesepat Nada Sobah memiliki buku. Nah, ya kita berbagi energi saja. Saya punya energinya apa, Nada Sobah punya energinya apa, fakultas punya energinya apa. Itu kita temukan mana yang lebih kuat dan lebih melesat jauh. Itulah nanti hasilnya. Sehingga kalau saya bimbing skripsi itu sebenarnya bertukar energi, bertukar kekuatan, bukan sedang mencoret-coret itu. Kalau coret-coret itu bukan kekuatan, bukan energi, Nada Sobah nggak akan kangen coretan saya. Jujur ini mahasiswa aneh. Sampai sekarang aneh gitu ya. Punya anak 2 tetap aja kesini, nggak kapok ini. Nggak kapok. Itu di belakangnya mau saya bilang gitu. Sampai apa ya? Sampai begini. Ini ada orang aneh. Misalnya saya kasih feedback 1, dia minta 2. Kemudian dia buktikan 3. Aneh toh. Nah, biasanya saya sering menyampaikan ini soal motivasi saja. Kalau nanti permak bukunya bisa sesi workshop dengan kota tua dan sebagainya untuk lebih detailnya. Anehnya ketika saya kasih ini dia bikin 2 atau bikin tantangan baru, bahkan sampai lulus pun dia masih bikin tantangan ini ya kan. Bahkan saya sudah lupa, kadang sudah lupa, kemudian masuk WA gitu, masuk email itu, Bapak ini gimana? Ayo Pak dicoret-coret Pak. Aneh tuh. Ayo dicoret-coret, emailnya ayo dibaca, ayo disitukan. Terus saya bilang, iya kalau saya tidak ditagih dan tidak dipaksa, saya juga tidak akan coret-coret. Karena jauhnya lokasi dari Malang, Probolinggo itu sangat jauh. Apalagi ya meskipun terwakili oleh oleh teknologi, tetapi ya kalau tidak ada energi yang mendorong itu akan sulit. Nah, dia adalah sosok yang sangat mau itu menjebur ke kali, berenang dan mitesi ikannya gitu ya. Ya termasuk ikannya itu saya. Ayo Pak Mahfud, ayo direvisi ayo. Nah, teman-teman sekalian yang mungkin di luar UIN juga penting bahwa komunikasi atau hubungan yang baik itu adalah hubungan saling menyemangati, dan energinya yang baru nanti yang muncul apa itu jangan diharapkan lebih lebih besar. Nanti akan ada hal-hal baru yang istimewa setelah kita memang teruji dalam proses untuk menggembleng diri kita sendiri. Termasuk skripsi ini awalnya sangat jelek dan saya nggak puas. Nggak puasnya apa? Ini koyo arek iku pinter tapi skripsinya kok elek. Awalnya gitu. Ketika di awal coding bikin kategorisasi subjudul itu kering banget. Padahal semangatnya luar biasa. Mengapa ini kering? Ya, saya biarin saja. Hampir di situ saya mengalami titik jenuh karena tidak sesuai dengan harapan. Nggak saya ceritakan ya. Nggak saya ceritakan. Ya mohon maaf, kasarnya ini seperti pinter tapi kok seperti bikin sampah ya tulisannya. Bikin sampah ya.
Makanya bagaimana kemudian perlahan-lahan saya memiliki kesempatan yang baik untuk mendorong skripsi ini menjadi buku, dan prosesnya ya panjang, harus begini. Jadi saya ini harus digadaikan menikah. Maaf, maksudnya skripsi ini harus digadaikan dengan menikah. Itu artinya kan saya sebagai pembimbing juga digadaikan. Terus kemudian digadaikan untuk hamil. Ini oposin aja ini, serius tak? Tapi setelah menikah, setelah hamil, masih hubungi saya. Kemudian lama sekali itu, nunggu anaknya lahir gitu ya. Ini gimana? Nunggu anaknya lahir, hubungi saya lagi. Waduh, ini kan kayaknya nggak kapok Pak Lutfi, nggak kapok dengan Fakultas Psikologi. Bahkan sekarang sampai punya 2 anak itu, tetap menghubungi saya dalam rangka mengembangkan semangat tentang buku ini. Ya, perdebatannya panjang. Saya suka kalau sudah bimbing itu ada perdebatan, termasuk membuat judul ini. Membuat judul ini juga seperti sebuah perdebatan yang tarik ulur antara mati, kemudian kata-kata di bawahnya, bahkan gambarnya, bahkan logonya, bahkan namanya, bahkan hurufnya. Kalau dulu gambarnya tidak maisan ini ya, lebih menyerikan, lebih mengerikan, kayak gambar orang mati gitu. Saya sendiri takut. Teman-teman semuanya, saya bilang khususnya ini mahasiswa yang sedang skripsi. Kalau bicara mati, saya yakin kita nggak takut mati. Termasuk saya. Karena apa? Karena kita nggak takut kita nggak serius dengan tujuan kita, otomatis kita nggak takut mati. Ini kesimpulan saya. Nah, sama ketika nada itu menyampaikan bahwa saya harus jadi buku ini ada karena jangan-jangan setelah buku terbit ini nada mati gitu ya, berarti ada takut mati. Saya juga begitu, menjadi lebih semangat. Kayaknya ini jangan-jangan saya besok sudah tidak ada. Saya ketemu penggerak komunitas di Nganjuk yang mendampingi sekitar 12 desa wisata. Dia mengatakan begitu. Dia seorang perempuan yang sangat aktif sekali, bahkan prestasinya barangkali beda dengan saya. 12 desa di Nganjuk, bahkan dia harus naik trail gitu ya, Dia berkesimpulan bahwa kepemimpinan saya dengan masyarakat desa itu karena saya tidak punya investasi ketika saya nanti mati ini berbuat baik dengan cara apa. Akhirnya dia bersemangat seperti itu. Jadi leadership yang bagus itu kalau kematian itu sudah menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, saya belum takut ya, karena belum banyak menulis buku. Berarti belum takut. Bahkan buku sendiri itu belum ada. Berarti saya jauh lebih tidak takut mati ketimbang ada sobat. Cuman alhamdulillah disertasi saya juga sedang dipermak oleh seorang penerbit. Ya mohon maaf, mungkin bukan kota tua, tapi ini semangatnya aja. Sedang dipermak oleh seorang oleh penerbit yang saya sudah angkat tangan. Editor saya itu istri saya. Jadi saya sudah nulis 500 halaman disertasi saya, karena sama dosen pembimbing itu ini kebanyakan takut kesana kemari karena terlalu banyak. Akhirnya istri saya yang saya minta untuk editnya. Itu edit pertama adalah istri saya. Ketika saya sudah terkapar itu, stres, sudah gak punya kekuatan untuk membaca disertasi saya serahkan pada istri saya. Dari 500 halaman menjadi 300 halaman. Nah, luar biasa. Mengapa saya harus serahkan istri saya? Saya anggap, tanda petik secara formal, ketika orang yang tidak selevel saya secara akademik itu membaca skripsi saya, itu berarti bahasanya sudah nyampe ke publik. Ukurannya begitu, teman-teman. Kalau skripsi Anda itu masih bingung dibaca oleh mahasiswa atau anak SMA, itu berarti bahasanya belum bagus.
Jadi cari editor itu jangan Pak Mahfud, tambah ruwet. Cari editor itu untuk baca skripsinya itu mahasiswa semester 1 setidaknya, atau calon calon suami atau suami kalau sudah menikah, suami atau istri yang level pendidikannya nggak sama. Itu editor yang paling handal itu ya, yang bikin kita menyiksa-nyiksa, yang bikin kita marah. Kalau kayak saya, editornya substansi saja, substansi keilmunya boleh jadi saya. Tapi kalau pembaca itu editor yang paling handal adalah orang awam, mahasiswa atau anak SMA. Dan tulisan yang bagus itu bukan tulisan yang diterbitkan di Scopus. Yang bagus adalah yang jadi buku kemudian dicetak 100 kemudian laku, itu yang paling bagus. Scopus itu bagus menurut akademisi, tapi untuk pasar tidak bagus. Dua-duanya. Makanya ketika ada di akhir buku ini jurnal, itu standarnya adalah Scopus atau publikasi internasional. Mengapa saya minta hadirkan naskahnya di sini? Karena ini menjawab bahwa memang buku ini berkualitas. Buku ini berkualitas karena secara internasional sudah terakui di konferensi. Karena kita biasanya mengejar yang konferensinya, lupa bahwa skripsinya itu jauh lebih berkualitas. Jadi gini Mbak Nada, publikasi internasional itu seperti endorse gitu, tetapi nilai pasarnya nggak ada, rugi, dia harus nabung, harus mecah tabungannya, mecah celengannya demi untuk memperjuangkan hadir di konferensi. Tapi itu penting, nah, sambil liburan karena sudah lulus, sudah nikah, jadi kesana kemari tidak masalah. Nah, teman-teman, terakhir mungkin nanti diskusi lebih banyak. Begini, kita itu punya tujuan ya. Biasanya ketika kita itu sudah punya tujuan, kita mengkaderkan tujuan itu setelah kita mendapatkan tujuan. Contohnya, ketika kita ingin dapat uang 50.000, ketika uang itu sudah kita dapatkan 50.000, sudah kita dapatkan, uang itu kira-kira habis enggak? Habis. Itulah menghadirkan tujuan. Karena apa? Kita merasa puas, gembira mendapat uang 50.000, padahal itu akan habis. Nah, ketika kita menulis skripsi dan kemudian mendapatkan ACC dari dosen pembimbing setelah revisi, kita puas kan? Nah, setelah kita mulai meninggalkan Melinda, ketika Melinda sudah mulai meninggalkan, sebenarnya Anda telah mengerjakan skripsi itu dan telah membunuh tujuan itu perlahan-lahan dan mungkin cepat. Tetapi Nada Soba tidak mengkerdilkan tujuan itu, tapi kemudian melanjutkan dan menghidupi tujuan itu dengan menjadikannya sebuah buku. Nah, berarti di saat kita mempunyai tujuan yang sudah bisa kita capai, maka sebenarnya ada tujuan satu yang Gusti Allah bisiki saja nih, cuma kita kadang nggak mendengar karena kita nggak takut mati. Tapi kalau kita takut mati, ketika dapat tujuan satu, maka ada tujuan dua yang sebenarnya sudah nyata di depan mata. Nah, skripsi itu tujuan satu, tapi karena kita sudah puas, ya mati sudahlah sebenarnya. Mati sudah. Tidak tekan Pak, dan itu maksud saya tidak takut mati karena ada tujuan dua yang lebih baik, yang itu kita tidak dengarkan. Ya, saya baru sadar ketika bikin pengantar mati. Ketika mengantarkan ini, anak saya masuk rumah sakit. Kemudian nggak jauh lama refleksinya, saya tulis di sini. Istri saya masuk rumah sakit. Terus saya dikata-katai, Pak Mahfud itu terlalu banyak masuk ke gereja sehingga anaknya harus sakit. Aduh, ini bingung saya. Saya terancam iman saya di antara keimanan dan menuju kematian.
Kemudian setelah lama, sepertinya sakit itu merasuki ke badan saya. Saya kemudian berdamai, apakah ini yang disebut kematian? Saya menjadi nggak nyaman ini bikin pengantar ini. Akhirnya saya refleksikan bahwa ternyata saya sedang sinau kematian ketika membuat pengantar ini. Nah, ini menyadarkan saya, ini tujuan orang ini sepertinya bukan ketika kita dapat satu tujuan kemudian selesai, ternyata ada tujuan yang dititipkan, yaitu kita tidak tahu, buta, wes pokoknya buta. Makanya dengan cara apa saya harus menyampaikan ini ke mahasiswa yang sedang skripsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke siapa ya, oke, permisi, saya ingin sampaikan bahwa skripsi itu adalah sampah. Oleh karena itu ketika menemui saya, jangan berpikir skripsi, berpikirlah bikin buku, ubah template skripsi itu menjadi template buku. Sehingga tujuan satu yang seharusnya itu mati setelah kita dapatkan itu sudah purna, maka kita cegat aja di tujuan dua, jadi buku. Maka tujuan satu lupakanlah, sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar bisa menjiwai semangat kita, bisa memperjuangkan semangat kita. Karena kita cenderung untuk, sekali lagi, tidak tahu bisikan-bisikan itu yang sebenarnya jauh lebih mahal nilainya gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, nanti banyak dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Mahfur terkait bagaimana proses mendampingi nada dan juga pengalamannya meresapi kematian gitu ya Mahfur ya. Jadi ada hal menarik tadi kan yang terakhir disampaikan Pak Mahfur, bahwasanya untuk kemudian agar skripsi ini bisa menjadi lebih bermanfaat, maka pastikan tujuan kita itu tidak pada skripsi, tapi pada produk bukunya, sehingga skripsi akan terlampaui begitu saja gitu kan Pak Mahfur ya. Jadi tujuan kita itu jangan membuat skripsi